Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat belajar. Di video kali ini kita akan membahas berbagai tipe soal limit fungsi trigonometri yang sering ditanyakan. Bersama saya Lina Agustina di channel Timulian. Kita mulai dari soal yang pertama, tipe pertama. Limit 4x per sin 2x, x mendekati 0. Ini kalau disubstitusikan tentu saja nilainya adalah 0 per 0, bentuk tak tentu. Nah, cara mengerjakannya adalah dengan sifat limit trigonometri yang sudah dibuktikan pada video sebelumnya. Diingat rumus cepatnya, sehingga hasilnya adalah 4 per 2 atau sama dengan 2. Udah bukan? Yang penting diingat prinsipnya. Jadi bentuk limit x mendekati 0 dengan fungsi pembagian yang memuat x, sin x atau tan x. Kita lanjut ke soal berikutnya. Limit 2x pangkat 3 per sin kuadrat x tan x untuk x mendekati 0 sama dengan. Nah, soal ini kalau disubstitusikan hasilnya itu masih sama dengan 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Maka harus pakai cara yang lain. Kita pakai sifat limit trigonometri. Jadi untuk fungsinya kita ubah sedemikian rupa. Untuk pembilangnya 2x-nya dipangkatkan 3, berarti kita jabarkan menjadi 2x kali 2x kali 2x per sin kuadrat juga kita jabarkan menjadi sin x kali sin x dikali tan x. Sampai sini kita lihat pasangannya. Ternyata di soal ini antara pembilang dan penyebut bisa kita pasangkan x, sin, dan tan. Jadi pasangannya itu 2x dengan sin x, 2x yang kedua dengan sin x, dan 2x yang terakhir dengan tan x. Sudah memenuhi prinsip tadi, bentuknya sin, tan, dan x, maka bisa pakai rumus cepat, tinggal kita ambil angkanya sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 1 kali 1 kali 1 sama dengan 8. Soal berikutnya, limit sin 7x per 3x dikurangi tan 2x untuk x mendekati 0. Nah, di soal ini bentuknya memang pembagian, tetapi ada bentuk pengurangan. Belum ada rumus yang bersesuaian dengan soal ini. Jadi cara mengerjakannya sama dengan limit untuk x mendekati 0 sin 7x per 3x dikurangi tan 2x. Ini masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 1 per x sehingga sama dengan limit untuk x mendekati 0 sin 7x per x per 3x per x dikurangi tan 2x per x. Jadi untuk yang penyebut
X-nya per X-nya itu didistribusikan untuk 3X dan tan 2X, sama dengan limit X mendekati 0 sin 7X per X per limit X mendekati 0 3, itu karena X-nya sudah kita sederhanakan, dikurangi limit X mendekati 0 tan 2X per X. Nah, sampai sini kita tinjau kembali rumus cepatnya. Kita pasang-pasangkan di sin 7X dengan X. Tan 3 itu konstan, hasilnya berarti tetap 3. Dan tan 2X dengan X, sehingga hasilnya adalah 7 per 3 dikurangi 2 sama dengan 7 per 1 sama dengan 7. Nah, itu kalau cara biasa. Sekarang cara cepatnya. Untuk limit X mendekati 0 yang memuat sin, tan, dan X yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan, asalkan pangkatnya sama antara sin, tan, dan X, maka kita bisa langsung ambil koefisiennya saja. Jadi untuk soal ini hasilnya sama dengan 7 per 3 kurangi 2, sama dengan 7 dibagi 1 sama dengan 7. Sama saja dengan cara yang panjang tadi. Soal keempat, limit X mendekati 0, X tan 3X per 1 kurangi cos kuadrat 2X. Ini kalau disubstitusikan, hasilnya adalah 0 per 0, atau bentuk tak tentu. Tapi untuk fungsi ini tidak juga bisa menggunakan cara cepat. Maka ingat, identitas trigonometri, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, nilainya sama dengan 1. A nanti kita bisa ubah sesuai kebutuhan. Jadi sama dengan limit X mendekati 0, X kali tan 3X per, nah satunya tadi kita ubah pakai rumus yang bawah, dengan A-nya kita ubah 2X karena kita sudah punya cos kuadrat 2X di belakang. Jadi per sin kuadrat 2X tambah cos kuadrat 2X kurangi cos kuadrat 2X. Sama dengan limit X mendekati 0, X kali tan 3X per, nah yang penyebut cos kuadrat 2X itu saling menghilangkan, sehingga tinggal per sin kuadrat 2X sama dengan limit X mendekati 0, X kali tan 3X per sin kuadratnya kita jabarkan menjadi perkalian berulang, sin 2X kali sin 2X. Sampai sini tinggal kita pasangkan X dengan sin 2X, tan 3X dengan sin 2X, dan kita perhatikan koefisiennya saja, sehingga sama dengan 1 kali 3 per 2 kali 2 sama dengan 3 per 4. Soal kelima, limit X kuadrat kurangi X kurangi 6 per sin X kurangi 3 untuk X mendekati 3. Ini kalau disubstitusikan hasilnya sama dengan
3 kuadrat kurangi 3 kurangi 6 per sin 3 kurangi 3 sama dengan 0 per 0. Dari 9 kurangi 3 kurangi 6 itu 0, sin 0 juga 0. Nah, untuk soal seperti ini yang memuat sin tapi x-nya tidak mendekati 0, caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Jadi soalnya kita tulis ulang. Limit x mendekati 3, x kuadrat kurangi x kurangi 6 per sin x kurangi 3 sama dengan limit x mendekati 3. Kita lihat bagian yang bisa difaktorkan. Di fungsi ini pembilangnya kan bisa difaktorkan menjadi x kurangi 3 kali x ditambah 2 per, kalau penyebutnya itu sudah sederhana, tidak bisa difaktorkan lagi, tetap menjadi sin x kurangi 3. Ini sama dengan, nah pembilangnya itu kan bentuknya perkalian. Kita jabarkan, kita pecah perkalian pembilangnya sehingga menjadi limit x mendekati 3 untuk x kurangi 3 per sin x kurangi 3 dikali limit x mendekati 3 untuk fungsi x ditambah 2. Nah, untuk bagian yang pertama, kita tinjau x-nya. X-nya itu mendekati 3. Jadi kita misalkan jadi 3, maka x dikurangi 3, 3 kurangi 3 juga pasti mendekati 0. Sehingga sama dengan limit x dikurangi 3 mendekati 0, x kurangi 3 per sin x kurangi 3 dikali yang limit belakang itu tinggal substitusikan saja x-nya dengan 3, jadi 3 ditambah 2. Untuk limitnya kita misalkan x dikurangi 3-nya menjadi a, maka bisa kita ubah menjadi sama dengan limit a mendekati 0, a per sin a. Jadi semua x kurangi 3-nya kita ubah jadi a. Dan yang di belakang 3 tambah 2 itu 5. Jadi hasilnya sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5. Jadi sebenarnya sampai langkah kedua terakhir itu sudah bisa kita ubah langsung menjadi 1 karena antara pendekatan sudut dengan pembilang itu sama-sama x kurangi 3. Nah, dari kelima tipe soal yang sudah kita bahas, asalkan kita memahami konsepnya, maka semuanya bisa menjadi lebih mudah untuk kita kerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.